apa kabar semuanya? Pastinya hari ini semuanya luar biasa ya. Hari ini kembali lagi bersama kakak Uli dan kakak Meta. Lalu ada kakak Imelda dan kakak Nita. Nah, adik-adik, hari ini kita mengikuti BIA online di rumah masing-masing. Nah, nanti siapa yang mengikuti akan dapat hadiah loh. Nah, adik-adik semuanya masih pengen hadiah kan? Buat yang kemarin itu udah dapat hadiah, selamat ya. Nah, buat yang belum dapat, adik-adik tidak perlu sedih karena masih banyak banget hadiah kita ya Kak Uli. Iya. Nah, itu bisa dapat hadiah ngikutin berapa kali Kak? Kita itu dapat hadiah kalau adik-adik bisa 3 kali berturut-turut. Nah, untuk yang periode ini, adik-adik ikutin yang tanggal 24, 31, dan ini yang terakhir tanggal 7. Nanti adik-adik bakal dapat hadiahnya dari kakak. Wah, hadiahnya apa ya? Surprise ya? Hadiahnya luar biasa banget. Pokoknya 3 kali berturut-turut adik-adik sudah upload video tentang kreativitas adik-adik, kita bakal kasih hadiah. Asik. Yaudah yuk Kak, kita mulai aja yuk Kak. Nah, ikutin ya adik-adik. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat erat-erat. Nah, kita sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dari ini, Pada hari ini kami ingin mengikuti Bina Iman Anak di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, Terimalah pujian kami. Kiranya hatimu sangat senang karena kami anak-anakmu tetap memuji dan memuliakan namamu. Tuhan berkati juga teman-teman yang lain, kakak-kakak dan orang tua kami agar kami selamat dari penyakit-penyakit yang sedang mewabah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi kakak-kakak. Selamat pagi teman-teman. Yuk kita memuji Tuhan yuk. Pertama kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kasih Yesus yuk Kak. Ayo. 1, 2, 3. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yeay. Nah, lagu kedua kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Uli? Kita nyanyiin aja Kak, King Kong Ya. badannya besar. Pada tahu kan adik-adik? Oke, siap ya? Pasang badan King Kongnya ya. 1, 2, 3. King Kong badannya besar, puji Tuhan kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan
Allah besar, tapi Tuhan kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Yeay, pinter semua adik-adik. Oke. Nah, untuk lagu berikutnya kita mau menyanyikan lagu Happy ya. Semuanya happy kan? Happy dong. Kakak happy nggak kak? Happy dong. Oke, kita nyanyi ya kak. Happy happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Nah, kita mau menyanyikan lagu Kudaki-daki. Masih ingat kan semuanya? Masih Ikutin ya. kakak ya. 1, 2, 3. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Siapa? Yesus besertaku. Kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas kau, di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Pintar, semuanya pintar. Halo adik-adik, hari ini kakak mau menceritakan tentang betapa Allah sangat mengasihi kita semua. Mengasihi adik-adik, kakak-kakak, dan semuanya. Nah, cerita hari ini pas banget nih sama bacaan hari ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16, yaitu menceritakan betapa Allah itu sangat mengasihi kita. Oke, sudah siap semuanya dengar? Pasang telinganya baik-baik ya. Nah, pada mulanya Allah itu menciptakan kita manusia. Ayo adik-adik, manusia pertama di bumi ini siapa? Adik-adik pasti tahu kan? Siapa? Iya betul, Bapak Adam dan Ibu Hawa. Lihat tuh, ini nih gambarnya. Nah, mereka manusia pertama yang diciptakan Allah di bumi ini. Nah, lalu Bapak Adam dan Ibu Hawa itu tinggal di mana? Tinggalnya di Taman Eden adik-adik. Lihat, ini gambar Taman Eden. Bagus sekali ya, banyak bunga, rumput, buah-buahan. Nah, di situ adik-adik ada satu pohon. Lihat tuh pohonnya. Namanya apa? Namanya itu pohon pengetahuan. Nah, tetapi adik-adik, Allah melarang manusia untuk memakan buah dari pohon itu. Nah, adik-adik semuanya, kalau Allah sudah bilang tidak boleh dimakan, harusnya kita ngapain sih? Harusnya kita tidak boleh memakan buah itu kan? Tetapi apa yang terjadi? Iblis menyamar menjadi seekor ular, lalu ia menghasut manusia untuk makan buah dari pohon pengetahuan itu. Sebenarnya boleh gak sih pohonnya dimakan? Gak boleh ya, karena Allah kan sudah melarang memakan buah dari pohon itu. Nah, karena manusia melanggarnya, memakan buah dari pohon pengetahuan, akhirnya Allah marah besar. Apa yang terjadi? Bapak Adam dan Ibu Hawa diusir Allah dari Taman Eden. Sedih banget ya. Nah, lihat deh mukanya Bapak Adam sama Ibu Hawa. Sedih sekali kan? Iya, karena manusia jadi tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena manusia telah berdosa. Nah, karena mereka makan dari pohon pengetahuan, maka mereka adalah manusia yang berdosa karena melanggar perintah Allah.
Nah, adik-adik, kalau misalnya kita berbuat baik, patuh pada orang tua, patuh pada perintah Allah, tempat kita di mana sih? Di surga. Lihat tuh yang sebelah kanan gambarnya. Bagus kan di surga, warna-warni. Terus sejuk, dekat dengan Allah. Nah, tapi kalau kita berbuat dosa, melanggar perintah Allah, tidak patuh kepada orang tua, kita akan dihukum di mana adik-adik? Betul, kita akan dihukum di neraka. Tuh gambarnya yang sebelah kanan. Ada api panas, nggak mau kan? Nah, karena dosa yang sudah dibuat Bapak Adam dan Ibu Hawa, maka sejak masih kecil, sejak kita lahir, kita jadi sudah memiliki dosa. Nah, padahal kan kita baru lahir, belum tahu apa-apa, tapi kok kita sudah ada dosa? Itu artinya yang berdosa harus menerima hukuman loh, karena upah dosa adalah maut. Nah, serem banget ya. Kok kita gak tahu apa-apa, tapi kita sudah berdosa dan kita akan dihukum. Gimana nih kakak? Nah, tapi adik-adik sudah tidak perlu khawatir dan takut lagi. Karena apa? Karena sudah ada orang yang menggantikan hukuman kita adik-adik. Kita manusia yang berdosa ini. Nah, itulah yang disebutkan dalam Yohanes 3 ayat 16 di Injil hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik pasti tahu dong, orangnya itu siapa sih yang menggantikan kita? Anak dari Allah itu siapa sih? Siapa, ada yang bisa tebak gak? Betul banget, Tuhan Yesus. Nah, lihat tuh adik-adik, Tuhan Yesus rela meninggal di kayu salib, dan Dia rela menanggung segala dosa-dosa kita agar kita terbebas dari dosa dan kita tidak masuk neraka adik-adik. Lihat tuh, kasihan ya Tuhan Yesus. Nah, kalau udah lihat Tuhan Yesus begini, adik-adik masih mau gak berbuat dosa? Masih mau gak nakal-nakal dan gak patuh sama orang tua? Enggak kan? Jangan sampai pengorbanan Kristus menjadi sia-sia adik-adik ya. Nah, setelah meninggal di kayu salib, pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus mengalahkan semua dosa. Yeay, kita pun terbebas dari dosa karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita. Nah, lihat tuh adik-adik, sekarang kita semua sudah kudus. Dan di sebelah kita lihat tuh ada Tuhan Yesus yang kudus juga. Tuhan Yesus itu adalah juru selamat kita loh. Dan Tuhan Yesuslah yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Maka dari itu, adik-adik, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi kita hanya boleh percaya pada Tuhan Yesus. Kita harus selalu mematuhi perintah-perintahnya. Harus selalu adik-adik berbuat baik. Oke? Contohnya apa sih berbuat baik adik-adik? 1. Membantu orang tua. Terus apa? Belajar, ngerjain PR, membantu orang lain, berdoa, rajin berdoa ya. Tuhan Yesus sudah rela meninggal di kayu salib demi menanggung dosa kita. Sekarang kita harus menjaga kekudusan itu ya adik-adik, dengan tidak berbuat dosa lagi, tidak nakal lagi, oke? Nah, itu cerita kita pada hari ini. Semoga adik-adik bisa mengerti, bisa bermanfaat juga bagi adik-adik, oke? Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nita di sini. Minggu ini ceritanya tentang Allah mengasihi manusia, sehingga Allah mau mengutus anaknya untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Nah, kita siapkan alat-alatnya ya. Nah, sekarang kita siapkan alat-alatnya ya. Pertama, karton yang agak tebal, atau pakai kertas biasa juga nggak apa-apa.
Kemudian siapkan kertas origami, warnanya bebas ya, terserah kalian. Kemudian alat mewarnai, boleh krayon atau pensil warna, lem, gunting, dan pensil. Oke, kita mulai ya. Pertama, di karton yang tebal tadi digambar salib. Kemudian kertas origami dipotongin bulat-bulatan seperti ini yang diameternya sekitar 1 cm untuk ditempelkan ke salibnya seperti ini ya. Warnanya bebas, boleh merah atau apa aja yang kalian suka. Nah, kalau nggak punya kertas origami, boleh menggunakan kertas biasa diwarnain dengan alat mewarnai kalian ya. Nah, nanti bikin yang banyak agar kita bisa menempelkannya di salib ini agar menjadi lebih bagus ya salibnya. Oke. Nah, sekarang kita udah selesai nih menempelkan bulatan-bulatan warna-warninya ke salib. Nah, sekarang ini kita bikin hati untuk ditempelkan ke salibnya ya. Boleh diwarnain dengan krayon atau boleh gunting dari kertas origami. Nah, polanya bebas ya, mau bikin bintik-bintik seperti ini yang colorful atau bikin seperti rainbow seperti ini. Jadi nanti bentuk hatinya tinggal ditempelkan ke salibnya seperti ini. Oke, sudah selesai salib kita. Jangan lupa ya, salib ini akan mengingatkan kita bahwa Allah itu sangat mengasihi kita manusia. Oke, sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Bye-bye. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita, ku memuji Tuhan. Jadi kita akan mengakhiri kegiatan dia ini dengan doa penutup. Sebelum doa penutup, kita nyanyi bersama yuk. Lagunya Tanganku Ada Dua. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat erat-erat. Adik-adik, kita mulai berdoa yuk. Matanya ditutup dan adik-adik ikut kakak ya. Yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan Dia dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semoga kegiatan kami pada hari ini dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu sekali untuk dapat berkumpul bersama di dalam kelas Dia Santo Andreas. Kiranya Tuhan berkenan memberikan keadaan yang terbaik untuk kita semua, sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam kelas Dia Santo Andreas. Tuhan Yesus, berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami dari mara bahaya dan malapetaka, jauhkan kami dari virus COVID-19 dan semua penyakit lainnya, supaya kami tetap sehat dan dapat terus mengikuti kegiatan Dia berikutnya. Tuhan Yesus, berkati kakak-kakak kami, orang tua kami, teman-teman, dimanapun dan kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, walaupun kita di rumah saja, tetap semangat dan jangan lupa rajin berdoa dan rajin cuci tangan. Stop. Nah, adik-adik, walaupun tetap di rumah saja, kita harus tetap semangat, rajin berdoa, dan jangan lupa cuci tangan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.